Hai, semangat bagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Jabar Gopar di sini. Belajar bareng Paman Gopar. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Rabu 21 April 2021, tepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1442 Hijriah. Ya, tidak terasa sudah hampir mau masuk ke 10 hari kedua. Semoga 10 hari pertama ini kita mendapatkan rahmahnya. Dan buat Anda yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Tidak lupa juga selamat menunggu hari lebaran, selamat menunggu THR, selamat menunggu honor ke-13. Baik, sebuah tema sederhana akan saya sampaikan di sini, yaitu tentang setoran nilai. Ya, ini bulan April biasanya dekat-dekat dengan sesudahnya itu sebelumnya itu ada mungkin PTS ya, penilaian tengah semester atau ulangan tengah semester atau mid semester. Habis ini akan ada mungkin penilaian akhir semester atau ulangan kenaikan kelas atau PAS, apapun itulah, yang intinya akhir semester. Nah, di situ seringkali boleh dipastikan akan ada proses setoran nilai dari para tutor atau dari para pengajar atau dari para guru. Nah, hari ini juga masih dalam suasana pandemi yang belum jelas apakah masih akan berlanjut ataukah mau berhenti. Ya, kita nggak tahu persis. Mudah-mudahan dengan pengalaman selama kurang lebih 1 tahun ini, kita selalu aware, selalu waspada untuk selalu menjaga vitalitas, selalu menjaga kebugaran tubuh, selalu menjaga kesehatan dalam rangka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, karena masih dalam suasana pandemi, seperti juga mungkin waktu-waktu sebelumnya, setoran nilai tidak dilakukan melalui kertas, melainkan melalui file, ya, menggunakan file. Biasanya dipakai adalah Excel atau spreadsheet. Ya, kemudian entah itu dikirim lewat WhatsApp, entah itu dikirim lewat email, atau mungkin pakai media lain. Nah, akibatnya kalau memang seperti itu, apalagi format setorannya itu masing-masing, ya, dalam arti masing-masing tutor, pengajar atau guru hanya mengirimkan file dengan kolom-kolom yang barangkali bisa berbeda-beda, atau mungkin kolom-kolomnya sama, hanya berbeda entitinya atau berbeda isinya, ya, cuma isi kelas yang diajar. Nah, mungkin di belakangnya yang lebih kerepotan adalah petugas pengelola nilai, ya, bagian penilaian lah, biasanya sih di bagian kurikulum. Nah, kan sedikit kerepotan. Nah, lalu bagaimana mengatasi kerepotan seperti itu? Nah, untuk mengatasi kerepotan seperti itu, ya, atau meminimalisir lah kerepotan seperti itu, di sini saya akan tunjukkan sekedar tips, ya, sekedar berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan saja bagaimana memanfaatkan Google Spreadsheet. Ya, Google Spreadsheet ini bagian dari Google Docs, ada juga di layanan Google Drive, untuk berkolaborasi. Ya, dalam hal ini berkolaborasi mengumpulkan nilai. Bagaimana caranya atau bagaimana tipsnya atau bagaimana triknya, berikut akan saya tunjukkan. Baik, nah, di hadapan saya ini sudah ada contoh sebuah file untuk pengumpulan nilai. Ya, ini memang sederhana sekali, hanya untuk sampel, ya. Sebagai formatnya seperti ini. Jadi kolomnya itu terdiri dari mapel, kelas, nomor induk, nama, kemudian ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, ini untuk masalah kolom ini bisa disesuaikan dengan
kebutuhan dan kebijakan masing-masing. Kemudian di kolom mapel ini juga isinya cuma sampel, ada kolom mapel IPA, matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, kemudian ada IPA lagi. Maksudnya sekumpulan mapel ini yang saya blok, yang mulai dari bahasa Inggris sampai IPA, ini berlaku untuk kelas 7. Ya, ini sebagai contoh untuk kelas 7. Kemudian grup mapel selanjutnya sama-sama mulai dari IPA, kemudian matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berlaku untuk kelas 8. Ya. Kemudian pada kolom nama siswa ini ya diisi siswa kelas ya di kelas 7, siswa di kelas 7 untuk mapel IPA. Kemudian berulang lagi siswa kelas 7 untuk mapel matematika. Jadi nah ini sebagai contoh, siswanya cuma ada 10, tapi karena ada 4 mapel maka masing-masing siswa tertulis 4 kali ya, dikelompokkan berdasarkan mapelnya. Oke, ya, mudah-mudahan sampai di sini sudah ada gambaran. Nah, lalu bagaimana hal ini bisa kita manfaatkan untuk berkolaborasi untuk mengumpulkan nilai. Nah, langkah selanjutnya adalah file ini diunggah ke Google Drive. Baik, saat ini saya sudah membuka Google Drive dan sudah membuat sebuah folder bernama pool nilai. Langkah selanjutnya adalah kita unggah file tadi ya, file yang buat mengumpulkan nilai. Plus upload file. Ya, namanya adalah sampel dan nilai. Dia memiliki extension ODS, berarti saya mengerjakannya menggunakan LibreOffice Spreadsheet atau LibreOffice Calculate ya, tapi ini pada dasarnya sama dengan Excel, Microsoft Excel sama. Oke. Nah, di sini biar nanti lebih menggamblangkan, ini saya ganti dulu namanya, misalnya nilai pas 20, 21. Oke. Nah, selanjutnya file ini dibuka di Google Spreadsheet ya. Klik kanan, open with atau buka dengan, pilih aplikasi Google Spreadsheet. Oke, nah berikutnya kalau ini dibiarkan seperti ini kemudian di-share kepada para tutor, maka ada kemungkinan nanti ada entah kesengajaan ataupun ketidaksengajaan nanti akan mengubah nama mapel, kelas, nomor induk dan nama siswa. Oleh karena itu, sheet ini perlu diproteksi atau perlu dilindungi. Caranya di sini ada lembaran sheet 1 ya, bawaan seperti tadi file aslinya. Klik kanan, kemudian lindungi sheet. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu adalah protect sheet ya. Klik lindungi sheet. Nah, kemudian kita bisa masukkan deskripsinya ya, proteksi data siswa berlaku untuk sheet 1. Nah, kita tambahkan kecuali sel tertentu. Jadi ada sel atau range, rentang sel yang lepas dari proteksi. Nah, range inilah yang nantinya akan diisi dengan nilai-nilai oleh para tutor yang mendapatkan bagian dari file ini. Ya, maksudnya ini nanti akan di-share ke tutor lain, ke pengajar lain, dan dia diberi kesempatan hanya untuk mengisi kolom nilai. Selain kolom nilai itu tidak bisa. Ya. Oke, kita pilih kecuali sel tertentu atau except range ya.
kita klik ini tanda kotak-kotak seperti ini, bingkai kotak seperti ini. Kemudian kita klik kolom E dan F ya. Kolom E dan F ini adalah kolom nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Setelah dipilih, kita klik OK. Lanjut dengan pilih atau mengklik setel izin atau set permission. Nah, oke, tunggu proses bentar. Nah, di sini diisi hanya Anda atau only you. Ya. Jadi hanya yang membuat file inilah yang bisa mengisi file sel-sel yang diproteksi. Sementara yang lain itu nggak bisa. Lanjut dengan mengklik tombol selesai atau finish. Nah, oke. Sampai di sini udah ya, seperti itu saja. Selanjutnya tinggal dibagikan atau di share ya. Langkahnya adalah klik tombol share atau bagikan di sini. Nah, disarankan di sini hanya dibagikan kepada orang-orang tertentu. Bisa saja kita membagikannya kepada siapapun yang memiliki link ya. Dan itu sangat tidak direkomendasikan, sangat tidak disarankan karena bisa diisi oleh orang yang tidak berkewenangan. Ya, jadi kita tambahkan orang yang atau tutor yang berwenang untuk mengisi nilai melalui alamat emailnya. Nah, dalam hal ini saya akan tambahkan ke akun email ini. Ini juga salah satu ikon saya yang email saya yang lain. Kemudian bisa tulis pesan ya. Ya, mohon diisi data nilai sesuai kelas dan mata pelajaran. Kemudian akun ini memiliki wewenang atau hak sebagai editor. Oke, selesai, klik kirim. Nah, sekarang saya sudah membuka akun yang lain tadi. Bisa dilihat di sini ikonnya berbeda dan bisa dilihat di tampilan awalnya di bagian quick access atau akses cepat ini sudah ada file nilai PAS 2020-2021 ya. Ini dibuat oleh akun ini. Selanjutnya kita buka ya, dia akan kembali membuka Google Spreadsheet. Oke, sekarang kita lihat apakah akun ini ya bisa mengubah nama siswa. Nah, misalkan di sini Ana kita tulis, oke, ya ini akhir-akhir bulan. Ya, biasanya ada error, kita lihat dulu sampai nanti ini selesai di load. Oke, kita isi dulu kolom nilai. Misalkan akun ini mengajar mata pelajaran IPA kelas 7. Nah, ini muncul errornya. There was a problem. You are trying to edit a protected cell or object. Ya, jadi setelah diproteksi ini nama mapel, kelas, nomor induk dan nama siswa tidak bisa diedit. Jadi terlindungi dari kesengajaan ataupun ketidaksengajaan untuk mengubahnya. Bagaimana kalau kita mengisi nilainya? Nah, kita ambil contoh misalkan untuk nomor absen 1 ini nilai pengetahuannya 85. Bisa diisi. Nilai keterampilan misalkan 87. Ya, bisa juga. Oke, ini akan saya isi untuk kolom untuk sel-sel yang lain. Nah, ini mohon jangan ditiru. Ya. Nah, tadi ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Oke, sekali lagi jangan ditiru. Ini hanya untuk sampel. Nah, di sini terbukti bahwa untuk mengisi nilai bisa ya, kolom nilai bisa diisi sementara kolom yang lain itu terproteksi. Ya. Nah,
ini berlaku juga untuk akun-akun yang lain atau akun-akun tutor yang lain, sampai nanti di sini akan penuh ya. Nah, setelah penuh kita akan lihat, ya, anggap saja ini udah penuh ya. Oke, saya penuhi saja. Sekali lagi, cara ini mohon tidak ditiru. Ya, sekali lagi jangan ditiru. Oke, ini anggap dia sudah semua tutor udah mengisi ya. Kita lihat kembali di akun yang tadi membuat ya, ada di sini ya, gambarnya beda, lihat. Nah, dia udah terisi ya. Selanjutnya tinggal diunduh ya, komputer lokal biar prosesnya lebih leluasa untuk diproses menjadi entah itu raport, entah itu KHS atau apapun lah ya, laporan hasil belajar. Oke. Nah, mudah-mudahan tips ini bermanfaat untuk Anda, terutama para pengelola nilai, dan bisa meminimalkan kerepotan ketika mengolah nilai. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketika ada yang perlu dikoreksi atau ada saran yang lain, silahkan ajukan saja di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.